Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratul mukarramun, para asatiz yang berbahagia, wabil khusus jamaah majelis ta'lim Rindu Surga yang hadir, mudah-mudahan semuanya akan mendapatkan pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus sahibul majlis beserta keluarga dan juga jamaah kita yang lainnya yang mungkin belum sempat hadir, kita doakan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, yang utama, mari kita senantiasa banyak-banyak mengucapkan syukur alhamdulillah berkat karunia nikmat dan izin dari Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan umur yang panjang sehingga masih terus istiqamah di dalam beribadah, melaksanakan perintah-perintah Allah. Siang hari kita melaksanakan ibadah puasa dan malam harinya kita perbanyak qiyamul lail dan ibadah yang lainnya, selain kita menjaga ibadah salat 5 waktu secara berjamaah insyaallah. Salawat dan salam kita sampaikan keharibaan junjungan alam kedua kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in dan umumnya kepada kita semua. Wabil khusus kita yang hadir di majlis ini insyaallah semuanya akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini, ta'lim yang mulia ini, izinkan Al-Fakir membawakan tema seputar Lailatul Qadar dalam pandangan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan tentang Lailatul Qadar. Yang pertama dari hadis Sahih Bukhari, ya, yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bismillahirrahmanirrahim, an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taharru lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir in Ramadan. Dari Aisyah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ini udah masyhur. Yang menjadi sebuah pertanyaan, malam ganjil di negara kita kapan? Ya enggak? Apa versinya Muhammadiyah? Apa versinya Kementerian Agama? Wallahu a'lam. Ya, semuanya malam, kata ulama, jadikan malam itu 10 akhir itu anggap malam ganjil. Maka kita wajib menjaring di 10 malam terakhir, mau dia malam ganjil, mau malam genap, maka kita maksimalkan ibadah. Kita enggak tahu ganjil di pandangan Allah itu yang mana. Kita enggak tahu ganjil di hadapan Allah, di sisi Allah itu yang mana, kita enggak tahu. Maka kewajiban kita adalah menjaring, ya, menjaring malam-malam ganjil tersebut yang kita mulai dari malam ke-19, ya, malam yang kemarin. Ulama sepakat
ya kita menjaringnya dari malam yang ke-19. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ya. Jadi kita menjaringnya 10 terakhir, Pak. Jangan kita seperti orang-orang yang jahil ya, ketika malam ganjil dia tekun, malam genapnya dia enggak tekun, salah. Jadi untuk mendapatkan Lailatul Qadar ini kita harus menjaring di malam-malam 10 malam terakhir setiap malam. Mudah-mudahan malam ini insyaallah adalah malam Lailatul Qadar. Amin. Ya Rabbal, karena ini sudah masuk malam ke 20 21. 21 ya? Malam 21 insyaallah, mudah-mudahan. Ya, ini merupakan sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi oleh karena itu buat kita semua harus mempersiapkan diri semaksimal mungkin ya. Jangan kita sia-siakan nikmat yang Allah berikan ini, bisa sampai kita malam-malam akhir ini lalu kita tidak maksimalkan ibadahnya. Lalu bagaimana bisa memaksimalkan 10 hari terakhir? Maka terlihat adalah orang-orang yang memaksimalkan ibadah dari malam pertama. Dari malam pertama. Ya, kalau udah dari malam pertama dia istiqamah terus, istiqamah. Ya, istiqamah salat berjamaahnya, istiqamah tarawihnya, istiqamah tadarus Qur'annya, istiqamah zikir pagi petangnya, istiqamah, maka insyaallah orang-orang yang istiqamah seperti ini akan merasakan mendapatkan Lailatul Qadar, malam kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi. Lalu apa aktivitas di malam kemuliaan itu? Lailatul Qadar itu aktivitasnya apa? Ya, mulai dari terbenam matahari sampai terbit matahari, yaitu waktu sahur atau waktu subuh, itu apa yang harus kita lakukan? Maka yang dilakukan adalah memperbanyak ibadah. Ya, oleh karena itu ini banyak sekali kelalaian di tengah-tengah masyarakat kita yang tidak memahami bagaimana kemuliaan malam Lailatul Qadar, yang dimana malam-malam ini menjadi satu keutamaan ya pada umat Nabi Muhammad, yang menjadi rebutan atau menjadi permintaan umat-umat terdahulu yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu qala, kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhbiruna bi lailatul qadri, fatalaha rajulani minal muslimina faqala kharajtu li ukhbirakum bi lailatul qadri, fatalaha fulanun wa fulanun farufi'at wa asa an yakuna khairan lakum faltamisuha fit tasi'ati was sabi'ati wal khamisah. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk memberitahu kepada kami mengenai Lailatul Qadar. Tetapi sayang waktu itu terjadi pertengahan antara dua orang Islam, pertengkaran di antara dua orang Islam. Setelah itu Rasulullah bersabda, aku keluar untuk memberitahu kapan munculnya Lailatul Qadar, tetapi sayang si fulan dan si fulan saling mencaci sehingga penentuan mengenainya telah diangkat oleh Allah. Barangkali hal itu lebih baik bagi kalian, maka carilah pada malam yang ke-9, ke-7 dan ke-5 di akhir Ramadan ya. Jamaah rahimakumullah, ini merupakan petunjuk ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini ya. Jangan sampai di akhir Ramadan ini kita malah bermalas-malasan.
Jangan sampai di akhir Ramadan ini kita malah berbuat hal-hal yang tidak baik. Jangan sampai di akhir Ramadan ini kita malah habiskan waktu kita untuk hal-hal duniawi. Sangat sayang sekali, ya. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita penting untuk memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang Maha Penolong. Allah yang Maha memberikan hidayah. Siapapun tidak punya kuasa memberikan hidayah, hanya Allah. Maka untuk 10 hari akhir ini kita mohon kepada Allah, ya Allah berikan hidayah. Berikan kami kekuatan ya Allah. Berikan kami kesungguh-sungguhan ya Allah. Berikan kami keistiqomahan ya Allah. Di dalam meraih Lailatul Qadar di 10 hari akhir Ramadan ini. Ini nikmat Pak. Ya, ini nikmat. Ya, nikmat yang Allah berikan yang luar biasa. Yang dimana tidak semua orang diberikan nikmat seperti ini. Betul nggak? Ya. Ada satu pertanyaan yang disampaikan kepada saya. Pak Ustadz, kenapa ya kok tambah pertengahan Ramadan sampai penghujung sampai akhir ini kok tambah berat ya Pak Ustadz? Sholat tarawih ya tambah berat. Yang ringan cuma makan doang. Makan doang yang ringan, ya. Sholat tarawih berat, baca Quran berat, zikir berat, bangun malam berat, duha berat. Wah, semua serba berat. Ya. Yang enteng cuma makan sama main HP, itu enteng. Saya katakan ini sunnatullah. Kalau kita merasakan itu berat, berarti sunnatullah, berarti itu fitrah. Kenapa? Yang berat itu bukan secara konkret atau secara fisik, Pak. Berat di sini secara abstrak, yang dimana kita tidak melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang begitu banyaknya, begitu luasnya, begitu besarnya kepada kita. Karena apa? Ramadan ini jalannya bagaikan menanjak, mendaki dan terjal. Jangankan kita naik gunung, Pak, ya. Jangankan naik tangga aja deh. Ya, naik tangga aja kita. Enggak bawa beban. Sekali, 2 kali, ya, 3 tangga, 4 tangga, 10 tangga, masih aman kita. Tapi kalau udah di atas 10 tangga itu udah mulai kerasan lelah. Itu nggak bawa beban. Bagaimana orang yang naik tangga, ya, atau dia menanjak, atau dia mendaki gunung, dia bawa beban. Maka yakin nggak sampai atas. Ya, nggak sampai atas. Maka ini merupakan satu perumpamaan yang Allah gambarkan bahwa kita butuh pertolongan Allah. Kita butuh melepas beban-beban kita, Pak. Yang kita pikul, beban-beban kita itu yaitu dunia. Dan dosa-dosa kita lepas agar ketika kita menanjak, mendaki, dan kita menjalani, ya, jalan yang menanjak, mendaki dan terjal tadi, biarpun lelah, capek, berat, tapi insya Allah nyampe. Ketika kita melepas semua beban-beban kita. Maka orang yang membawa beban di pundaknya, masih ada beban di pundaknya, beban A, beban B, beban C, beban macam-macam, belum dia lepas, belum dia bertaubat kepada Allah, belum dia sungguh-sungguh untuk menjalani ibadah ini, maka dia akan terseok-seok, mungkin dia akan terjatuh, ya, mungkin dia akan gagal di dalam meraih, ya, malam-malam kemuliaan atau jalan Ramadan yang menanjak dan mendaki ini. Bisa jadi saya, bisa jadi bapak-bapak sekalian atau abang-abang sekalian. Maka tidak ada daya upaya kecuali kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Banyak sekali fadilah-fadilah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan keridhaan dari Allah, ikhlas, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah ampunkan seluruh dosa-dosanya yang terdahulu. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menegakkan salat di bulan Ramadan, baik itu salat wajib maupun salat-salat sunnah, terlebih-lebih salat tarawih. Nah, nih Pak, salat tarawih itu jangan dianggap enteng. Salat tarawih itu kata kunci password untuk Lailatul Qadar. Ya, mudah-mudahan kita nggak butuh salat tarawihnya. Orang yang insyaallah orang yang nggak butuh salat tarawihnya, dia akan mendapatkan Lailatul Qadar insyaallah. Ini kata guru saya. Ya. Kalau kita putus salat tarawihnya, ya, maka kemungkinan kecil untuk kita mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi tarawih itu password. Selain puasa di siang hari dan sholat berjamaah. Barang siapa yang menegakkan sholat-sholat sunnah di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan ridha Allah, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah akan ampuni segala dosa-dosanya. Nah, Bapak jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, satu hal yang sangat penting buat kita, ya, bahasa kasarnya nih Pak, ini 10 akhir ini bonus nih Pak. Ya, 10 akhir ini bonus. Bahasa kasarnya udah kelihatan. Hadiahnya udah kelihatan. Maka sayang, sungguh sayang kalau kita tidak memaksimalkan ibadah. Ya. Strategi yang saya lakukan Pak jamaah sekalian, ini boleh berbagi ya. Boleh berbagi. Makanya saya kalau bahasa kasarnya main santai. 10 awal ya tarawih main santai 20. Ya. Ikutin terus 20. Ketika udah 10 kedua kita naikin Pak. Naikin lagi. Ya, berapa? 20 berjamaah, naikin 10 sendiri. Ya, naikin terus. Nah, ini tidak ada sandaran dalilnya, tapi ini sebuah pembiasaan, pelatihan yang diajarkan oleh guru-guru saya. Ya, ketika 10 kedua, naikin separoh dari 20. Berarti 10 rakaat. Jadi kita tarawih 30. Udah masuk 10 yang ketiga, maka naikin ya 2 kali lipat. Ya, berarti apa? 40 tarawihnya. Usahakan tiap malam itu 40 rakaat. Malam 20 sampai malam terakhir. Ya, ini apa namanya bentuk pelatihan yang diajarkan oleh guru saya. Ya. Kenapa? Karena salah satu bentuk ibadah Lailatul Qadar itu yang Nabi lakukan di malam Lailatul Qadar itu adalah sholat sunnah. Moga-moga aja ketika kita sholat sunnah, saat-saat itu Allah turunkan Lailatul Qadar. Kapan? Sepertiga terakhir menjelang sahur. Menjelang sahur, Pak. Ya, lalu kapan kemuliaan sampai waktunya sampai kapan kemuliaan itu Allah turunkan? Sampai waktu subuh. Ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini penting buat kita, ya. Dan di mana Bapak jamaah sekalian, di dalam hikayatus sahabat wal mursalin, orang-orang saleh, ya,
mereka ketika sudah 10 akhir Ramadan itu, mereka itu lebih banyak di masjid dengan beriktikaf dibanding di rumah-rumah mereka. Ini jadi orang-orang saleh, ya. Dia tingkatkan ibadahnya, dia tingkatkan tadarusnya, dia tingkatkan zikirnya, ya. Nah, model kayak kita mungkin kerja besoknya ya nggak usah terlalu diporsir, tetapi ketika kita bisa ya kita lakukan semaksimal mungkin. Nah, Bapak jamaah sekalian, di hadis yang lain Nabi SAW menerangkan tentang Lailatul Qadar. An Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Lailatul Qadri faqala fi Ramadan fil ashratil awakhir fa innaha fi lailati witrin fi 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29 أو آخر ليلة من رمضان من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن أمارتها أنها ليلة بلجة صافية ساكنة ساجبة لا عارة ولا باردة كأن فيها قمرا ساتعا ولا يحل لنجم أن يرمى به تلك الليل حتى الصباح ومن أمارتها أن الشمس تطلع صبيحتها لا شعاع لها مستوية كأنها القمر ليلة البدر وحرم الله على الشيطان أن يخرج معها يومئذ. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, sesungguhnya ia pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai malam Lailatul Qadar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Lailatul Qadar itu terdapat pada bulan Ramadan, pada 10 yang terakhir, pada malam-malam yang ganjil, atau malam ke-21, ke-23, 25, 27 atau 29, atau malam terakhir Ramadan. Siapa saja yang berjaga malam, siapa saja yang berjaga malam untuk beribadah dengan keimanan, berniat mengharapkan pahala di malam itu, maka diampunilah segala dosa-dosanya yang terdahulu. Di antara tanda-tanda Lailatul Qadar itu adalah malam itu terasa sunyi, sepi, penuh ketenangan, serta bercahaya, tidak panas dan tidak dingin, seolah-olah bulan yang memancarkan cahaya terang. Pada malam itu bintang-bintang di langit tidak kelihatan memanah. Keadaan ini tetap demikian hingga datangnya waktu subuh. Tanda-tanda lain ialah matahari akan naik tanpa memancarkan cahaya terang, muncul seolah-olah seperti bulan purnama pada hari itu. Allah mengharamkan syaitan naik bersama-sama matahari. Wallahu a'lam bishawab. Hadis riwayat Ahmad Baihaqi. Jamaah rahimakumullah, rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itu keterangan tentang tanda-tanda Lailatul Qadar yang mudah-mudahan bisa kita raih, ya. Bagaimana meraihnya itu? Ya, kita meraihnya di masjid-masjid atau di rumah-rumah kita, ya. Atau kita meraihnya itu ya biasa buat satu majlis seperti ini, sebetulnya bagian dari Lailatul Qadar. Majlis, lalu kita di dalamnya sholat berjamaah, ya, tahajud, tadarus Quran, atau kita mendengarkan taklim seperti ini. Ini bagian dari mengisi Lailatul Qadar, ya. Malam itu penuh dengan tidak panas dan tidak dingin, dan tanda-tanda yang lain disampaikan tadi. Lalu apa sih yang kita baca? Apa sih yang kita zikiran, apa yang harus kita baca, doa apa yang harus kita baca
ketika kita berada di malam-malam Lailatul Qadar, maka Nabi SAW bersabda dalam hadis Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmizi, Bismillahirrahmanirrahim, an Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ara'aita in alimtu ayya lailatul qadri ma aqulu fiha qala quli Allahumma thumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, seandainya aku mengetahui Lailatul Qadar, doa apakah yang harus kubaca? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, ya Allah, Allahumma, ya, innaka, sesungguhnya engkau, afung, maha pemaaf, tuhibbul afwa fa'fu anni, dan engkau menyukai sifat pemaaf, maka maafkanlah aku. Ya, ini doa yang kita baca sebanyak-banyaknya di malam-malam 10 akhir Ramadan. Ya, biasa kita tambahin, ulama-ulama tambahin, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzu bika min syakhatika wan nar. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini doa yang kita baca sebanyak-banyaknya di 10 hari akhir Ramadan, insya Allah. Lalu apa bentuk yang kita lakukan atau diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di 10 hari akhir itu? Yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk melaksanakan iktikaf. Ya, iktikaf. Apa itu iktikaf? Iktikaf itu adalah kita berdiam diri, ya, beribadah tanpa keluar dari masjid, itu iktikaf. Maka disunnahkan 10 hari akhir itu iktikaf. Ya, 10 akhir iktikaf kita untuk beribadah di masjid, Mas. Ada iktikaf yang 24 jam, boleh kita ambil, silakan. Atau iktikaf yang 12 jam, mulai maghrib sampai waktu subuh, misal. Ya. Jadi kita iktikaf ambil yang terserah. Ya, kalau memang kita punya waktu, punya biaya, enaknya iktikafnya itu di Baitullah. Baik yang iktikaf di Baitullah 10 akhir nih, subhanallah. Ya, mudah-mudahan kita bisa sama-sama bareng iktikaf di Baitullah 10 akhir Ramadan, ya enggak? Iktikafnya di Makkahul Mukarramah, Madinatul Munawwarah, subhanallah. Ya. Lalu apa yang kita lakukan di 10 akhir Ramadan? Ibadahnya dengan cara apa? Iktikaf, ya. Sebagaimana disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam i'tikafal ashral awal min Ramadan, thumma i'takafal ashral awsata fi qubbatin turkiyatin, thumma atla'a ra'sahu faqala inni a'takiful ashral awal iltamis hadhil laylah, thumma a'takiful ashral awsata, thumma utitu faqila li innaha fil ashril awahir faqad uritu hadhil laylata thumma unsiyatuha wa qad ra'aituni asjudu fi ma'in wa tibnin min sabihatiha faltamisuha fil ashril awakhir waltamisuha fi kulli witrin. Qala famataris sama'u tilka laylata wa kana al masjidu ala arishin fawaqafa al masjidu fabasurat aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala jabhatihi atharul ma'i wat tini min sabihati 21.
Hadisnya panjang, lumayan panjang kaitan dengan masalah i'tikaf ini. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 hari awal bulan Ramadan. Kemudian dilanjutkan pada 10 pertengahan di dalam sebuah kemah di Turki. Jadi Rasulullah pernah ke Turki ya. Kemudian mengulurkan kepalanya seraya bersabda, sesungguhnya aku telah beriktikaf sejak 10 awal bulan ini untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian 10 pertengahan, kemudian dikatakan kepadaku bahwa Lailatul Qadar itu terdapat pada 10 yang terakhir. Maka barang siapa yang sekarang beriktikaf denganku, hendaklah beriktikaf juga pada 10 malam-malam terakhir. Sungguh kepadaku telah diperlihatkan mengenai malam Lailatul Qadar, tetapi kemudian aku terlupa ciri-cirinya. Sungguh aku telah melihat diriku sendiri sedang bersujud di antara air dan tanah pada waktu subuhnya. Maka carilah Lailatul Qadar itu pada 10 akhir, dan carilah ia pada setiap malam-malam yang ganjil. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, maka turunlah hujan pada malam itu, dan masjid ketika itu beratapkan pelepah kurma sehingga masjid tergenang air, dan aku melihat dengan kedua mataku bekas-bekas air dan tanah menempel di kening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam ke-21 Ramadan. Nah, ini kisah tentang i'tikaf yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tikafnya dari malam pertama. Ya, dari malam pertama, dan Rasulullah setiap Ramadan seperti itu. Ya, dilayani oleh istrinya, dilayani oleh anaknya Fatimah Zahra. Ya, makanannya, minumannya dibawa oleh istri dan anaknya. Rasulullah tetap di masjid. Ya, ini untuk makam orang-orang yang memang ya khas bil khas dalam keadaan memang tidak ada kegiatan-kegiatan lainnya, kita lakukan seperti itu. Nggak bisa di masjid, ya di rumah. Ya, minimal kita di rumah jam-jam sepertiga akhir, jam-jam 1, jam 2 kita udah bangun sampai waktu sahur. Insya. Makanya kalau 10 hari terakhir nih, saran saya jangan tidur, jangan terlalu malam. Ya, udah 10 hari terakhir ini saran saya tidurlah lebih cepat. Tarawih selesai jam 8, setelah 9, jam 10 kita tidur. Lalu nanti kita bangun jam-jam 1 atau setengah 2, full kita sholat sunnah, kita perbanyak zikir, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, sebanyak-banyaknya sampai waktu sahur. Insya Allah. Jamaah rahimakumullah, satu lagi kaitan dengan i'tikaf. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil mu'takifi wa ya'takifu adh-dhunuba wa yukhza lahu minal khasanati ka'amilil khasanatil kulliha. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai orang yang beriktikaf bahwa dia terjaga dari dosa-dosa dan dituliskan baginya kebaikan-kebaikan sebagaimana orang yang berbuat kebaikan-kebaikan seluruhnya. Subhanallah. Ini ayat, ini hadis menunjukkan bahwa siapa yang beriktikaf di malam itu udah dipastikan oleh Allah bahwa orang tersebut terjaga dari dosa, dibebaskan dari dosa-dosa. Amin. Kemudian orang tersebut dituliskan kebaikan-kebaikan pada buku amal kebaikannya, dituliskan kebaikan-kebaikan yang banyak sebagaimana orang-orang yang berbuat kebaikan-kebaikan seluruhnya. Jadi kebaikan-kebaikan yang Allah tuliskan itu adalah kebaikan-kebaikan sejumlah orang malam itu yang tidak melaksanakan i'tikaf. Subhanallah. Kebaikan yang Allah tuliskan pada malam itu, pada buku amal kebaikannya, sejumlah orang-orang manusia di atas dunia ini yang pada malam itu mereka tidak melaksanakan i'tikaf. Subhanallah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ini, minimal kita i'tikaf ya, i'tikaf malam
tidur lebih cepat, kita bangun tidur lebih cepat, bangun lebih cepat, biar kita bisa sungguh-sungguh untuk melaksanakan iktikaf dengan memperbanyak ibadah sunnah, salat, zikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, masih banyak sebetulnya penjelasan-penjelasan hadisnya, dan hadis-hadis tentang iktikaf ini luar biasa panjang-panjang sekali ya. Kalau kita jelaskan mungkin nanti sampai sahur juga nggak selesai-selesai. Tapi insyaallah ya, kesimpulan dari apa yang Al-Fakir sampaikan adalah mari kita maksimalkan ibadah yang tinggal 10 akhir Ramadan ini dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh, dengan keistiqomahan. Tinggalkan hal-hal yang melalaikan. Tinggalkan hal-hal yang menyebabkan kita tidak mau baca Quran. Tinggalkan hal-hal yang menyebabkan kita bermalas-malasan untuk sholat berjamaah. Kalau kita bisa berjamaah, laksanakan berjamaah sholat. Kalau kita bisa tarawih berjamaah, laksanakan tarawih berjamaah. Ya, maksimalkan. Ya, Al-Fakir mengajak kita semua, para jamaah semua, untuk bermuhasabah diri. Mulai dari kita bangun tidur sampai tidur kembali, coba kita periksa ibadah kita. Mulai kita bangun tidur sebelum kita sahur, maka disunahkan kita melaksanakan qiyamul lail minimal 2 rakaat. Kita lakukan tidak? Setelah itu kita apa? Sahur. Setelah sahur kita siap-siap menuju masjid untuk sholat berjamaah subuh. Qabliyah kita dapatkan dulu. Dapatkan qabliyah subuh. Setelah itu kita sholat subuh, ikut zikirnya, ikut tahlil tahmidnya. Imam, kadang habis assalamualaikum, assalamualaikum, cabut langsung. Itu mubazir, sayang, rugi. Yang parahnya, assalamualaikum, assalamualaikum, cabut. Yang dipegang apa? Raket. Ya, yang dipegang apa? Sepeda, senam dia, jalan-jalan. Na'udzubillah min dzalik. Maka ketika kita selesai sholat subuh, 2 yang kita lakukan. Pertama, selesaikan zikir pagi petang kita. Ya, setelah sholat subuh berjamaah, zikir berjamaah, jangan pulang. Atau kita mau lanjut di rumah silakan, tapi di rumah itu kadang beda, itu energinya beda sama di masjid. Ayo buktikan bersama saya. Ketika kita ibadah di masjid sama di rumah, beda energinya, beda. Biarpun di rumah pakai AC juga beda energinya. Semangatnya beda. Dorongannya beda. Betul nggak? Ngerasain nggak? Ya, di masjid pakai kipas, tapi semangat kita tuh untuk zikir itu luar biasa. Tapi kalau di rumah enggak, hilang tuh semangat, hilang. Hilang, semangatnya hilang. Ya, lakukan zikir pagi petang. Kita niatkan, ya Allah, zikir ini pahalanya buat diriku ya Allah, buat istriku ya Allah, buat anak-anakku ya Allah, buat kedua orang tuaku ya Allah, buat saudara-saudaraku ya Allah, buat usahaku ya Allah, buat sahabat-sahabatku, sebutin semua. Buat murid-muridku ya Allah. Itu yang saya lakukan seperti itu. Apapun saya lakukan sebelum ibadah, mau baca Quran, mau zikir, mau apapun, saya hadiahkan semua dengan bahasa sendiri. Udah semua disebutin Al-Fatihah, baru kita baca zikir. Istighfar 100. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Itu apa namanya? Standarisasi saja. Ya. Kalau diulang bagus, nggak diulang ya nggak apa-apa. Maksudnya jumlahnya 100 atau lebih atau kurang itu kembali kepada keikhlasan kita masing. Tapi standarisasinya adalah serah. Lalu kita baca tasbih, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. 100 kali. Ya, lalu kita baca sholawat. Ya, sholawat Nabi. Yang paling ringan kita baca sholawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad 300 kali. Jadi habis sholat subuh itu kita baca zikir 500 kali. Setelah itu apa? Sempatin kita untuk baca Quran 2 lembar. Kalau tiap sholat 2 lembar sehari semalam 1 juz habis. Selesai. Ya, ketika kita selesai, tunggu waktu isyraq.
Kapan waktu isyraq? Ketika matahari menjelang naik. Itu biasanya jam berapa? Jam 6 kurang. Jam 6 kurang tuh waktu isyraq. Ya, jam 6 kurang kita salat isyraq 2 rakaat. Isyraq 2 rakaat. Salat sunat al-isyraq. Rakaataini lillahi ta'ala. Baca as-syams ad-duha. 2 rakaat. Ya. Setelah salat isyraq kita boleh pulang tuh. Nah, sampai rumah kita pulang, lihat matahari mulai naik dikit, salat duha, minimal 2 rakaat. Ya, sampai kapan duha? Sampai jam setengah 11. Waktunya, tapi jumlahnya cukup 2 rakaat saja. Ambil istiqomahnya. Ya, duha sudah, isyraq sudah, duha sudah. Lah kita aktivitas dunia, yang mau kerja, yang mau ngajar, yang macam-macam silakan. Ya, lalu ketika masuk sholat zuhur, kita persiapkan, usahakan sebelum sebelum azan berkumandang kita udah di masjid. Laksanakan salat tahiyatul masjid dulu. Udah azan, asal qabliyah zuhur. Zuhur berjamaah, selesai ikut zikir. Ya, ba'diyah zuhur, lalu kita baca Quran 2 lembar. Pulang deh, aktivitas mau tidur mau apa silakan. Menjelang asar, usahakan sebelum asar kita udah di masjid. Salat tahiyatul masjid, lalu qabliyah asar. Lalu kita sholat asar berjamaah. Setelah asar nggak ada sholat sunnah ba'di. Kita zikir pagi petang, istighfar 100, tasbih 100, sholawat 300. Habis ba'da asar. Setelah asar kita bisa aktivitas yang lainnya. Ya, kita mau olahraga boleh. Tuh bisa asar olahraga boleh karena menjelang berbuka kan. Jadi kita jangan sampai kita lemes juga. Boleh olahraga, ya, boleh apa silakan. Yang penting jangan sampai kita diporsir. Ya, berbenah dan sebagainya menjelang maghrib. Ya, maka dianjurkan ketika kita menjelang maghrib itu 1 jam menjelang maghrib itu sunnahnya adalah memperbanyak baca Al-Quran, bukan ngabuburit. Ya, baca Quran 1 jam menjelang maghrib kita baca Quran. Pas azan maghrib artinya kita sedang baca Quran, maka itu luar biasa. Ya, ini evaluasi aja, evaluasi buat diri saya dan buat kita semua. Ya, kalau di kami itu mulai pada asar itu pembacaan maulid. Ya, remaja berjamaah baca maulid, ya, sampai jam 5 baca yasin, tahlil, tahmid sampai berbuka. Jadi kita mulai amalan itu pada asar tuh padat sekali di daerah kami ya, di Mencos itu ya. Maghrib kita buka puasa bersama. Kemudian kita sholat sunnah qabliyah, maghrib, sholat ba'diyah, ya, baca Quran 2 lembar. Ya, setelah itu kita makan atau bahkan habis tarawih silakan, atau kita mau makan lagi silakan. Ya, istirahat menjelang isya sebelum isya kita udah di masjid. Sholat tahiyatul masjid, sholat qabliyah, udah sholat isya berjamaah, ba'diyah isya, sholat tarawih berjamaah. Ya, habis tarawih, ya, jangan langsung pulang. Ya, kita baca Quran 2 lembar. Di masjid 2 lembar, di rumah kita baca 2. Kalau bisa sih di masjid kita baca Quran, di rumah juga baca Quran. Agar rumah kita ada cahaya Al-Quran. Agar rumah kita ada cahaya Al-Quran. Bukan cuma di masjid, tapi di rumah juga ada cahaya Al-Quran. Pulang, kita habis tarawih, ya, istirahat dan sebagainya. Ya, kita punya aktivitas dunia, bla bla, main dengan anak, main sama istri dan sebagainya. Jam 10 atau jam setengah 11 kita istirahat. Niatkan, ya Allah, bangunkan aku jam setengah 2. Ya Allah, bangunkan aku jam 1. Pada waktu-waktunya ini Lailatul Qadar, Pak jamaah sekalian, itu ya jam 1 sampai sahur. Jam 1 sampai sahur. Jadi kalau kita mau ngejaringnya itu ya tadi dengan istiqomah yang tadi saya beberkan, lalu ngejaringnya nungguin itu jam 1 sampai sahur. Ya, jam 1 sampai sahur itu kurang lebih sampai jam 3. Berarti 2 jam kita nungguin, berarti jaring udah dapat nih jaring. Kita sebar tuh jaring, kita tungguin tuh jaring. Gitu ya. Kita tungguinnya jam 1 sampai jam 3. Mudah-mudahan bisa kita lakukan itu istiqomah ya. Lalu kita sahur ya, setelah sahur jangan tidur lagi, dan saran saya pas sahur tidak usah kita buka TV, tayangan-tayangan TV, tayangan-tayangan sinetron dan sebagainya.
itu merusak dari amal kita, itu mengurangi dari amal kita. Wa nazaru bisyahwat, ya karena itu bagian dari memandang dengan pandangan syahwat, mengurangi pahala dari ibadah Ramadan kita, ya. Jadi saran saya jangan, lebih baik ya sahur kita isi dengan mendengarkan tadarus Al-Qur'an atau kita membaca Al-Qur'an. Insyaallah. Kemudian kita sholat subuh, kembali ke sholat subuh lagi, terus seperti itu. Insyaallah Allah nanti yang akan memberikan hadiah kepada kita, nggak tahu malam keberapa, tapi kita istiqomah lakukan rotasi ibadah seperti itu tadi, insyaallah di malam yang keberapa kita nggak tahu, Allah akan berikan kita Lailatul Qadar. Amin ya rabbal. Insyaallah mudah-mudahan semua bisa istiqamah dan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita. Kita bisa sungguh-sungguh 10 akhir ini bagaimana kita bisa iktikaf, nggak bisa 24 jam ya 12 jam, nggak bisa 12 jam ya jam 1 sampai jam 3 tiap malam. Insyaallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.